Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala ta'ala bi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurullah, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan syorahnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita sampai pada ayat 185 dari surah Ali Imran. Ali Imran 185 yang diawali dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita semuanya semoga dijadikan oleh Allah menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bismillah Rasulillah wa berkati mu'allim hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik hadirin, silakan diperhatikan Ali Imran 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah kullu nafsin, tanwin ketemu huruf za, hukumnya ikhfa. Ikhfa jawazul wajhain. Za mad wajib muttasil, panjangnya 6 harakat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal mimati, ketemu huruf ya, hukumnya idhar sabawi, jangan diikhfakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bedakan jannata faza, za zuhziha jannata faza, jangan disamakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira madnya mad iwan. Apa arti mad iwan? Mad artinya panjang, karena memang harus dibaca panjang. Iwan tukeran dari tanwin, karena mata kita melihat di atas ro adanya tanwin, tapi kuping kita mendengar adanya panjang, maka panjang itu dapat ditukar dari tanwin dan tukeran disebut iwan, mad iwan. Kalau di awal mad badal. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila.
فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lan tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila
الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. كثيرا تكتمونه
sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Coba ekstra mikir lebih dalam. Kita ngaji beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum jazaa'a a'malikum yaumal qiyamah. Kalimat kul dalam ilmu pesantren terdiri dari dua narasi kul. Dalam balaghah, salah satunya ilmu mantik, dikatakan al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsu ma likulli fardin hukima
fa innahu kulliyatun qad ulima. Kalimat kullu atau kulla itu punya dua makna mendalam. Yang pertama, kul menghabiskan semuanya, tidak ada yang tersisa, seperti kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Semua yang hidup pasti mati. Tidak ada pengecualian. Itu namanya kul jami. Tapi ada kalanya kulnya kul majmu. Apa yang dimaksud dengan kul majmu? Coba cepat lihat di dalam Al-Quran, surat Kahfi di ayat 79. Surat Kahfi ayat 79. Di sana Allah menjelaskan tentang kisah peristiwa dua orang manusia antara murid dan guru. Muridnya Nabi Musa, gurunya Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa protes dalam perjalanannya mereka mencari kehidupan, memprotes gurunya Nabi Khidir karena Nabi Khidir telah melobangi kapal perahu yang baru ditumpanginya. Seakan-akan Nabi Khidir ini enggak punya akhlak. Mereka berdua menumpangi perahu itu. Setelah sampai ke tujuan, perahu itu dilobangi, dirusak, ditenggelamkan oleh Nabi Khidir. Wajar Nabi Musa protes, kenapa perahu itu Tuhan lobangin, Tuhan tenggelamkan? Jawaban Nabi Khidir, lihat 79 di dalam Al-Kahfi. Wahai Musa, dari awal aku sudah bicara kepadamu, jangan banyak tanya, karena otakmu nggak nyampe kepada otakku, kata Nabi Khidir. Sekarang aku terpaksa menjelaskan supaya tidak menjadi penasaran bagi kamu. Ammas safinatu, ada pun kapal perahu yang aku lobangi dan tenggelamkan barusan. Fakanat lima sakina, aku pun tahu itu punya orang-orang miskin, patungan 10 orang untuk bikin kapal perahu. Lihat di layar tafsirnya, Asyaratun. 10 orang miskin patungan bikin kapal perahu, ngojek di laut. Ya manuna fil bahri, mereka ngojek di laut biha mu'ajaratan haton banlil kasabi, ngojek. Fa'arudtu an aibah, tapi kenapa aku lobangi kapal itu, aku tenggelamkan ke dasar laut? Kena wakana waro'ahum, tanpa kamu ketahui, tapi aku udah tahu, kata Nabi Khidir. Di belakang kita nanti, di belakang kita tadi, idza raja'u, apabila anak ini membawa perahu ke tempat kembali tadi, au amamahum al-an, atau di depan nanti kalau kita lepas paksakan ke sana, itu malikun kafirun, ada seorang raja yang kafir, raja yang zalim, raja perampok, yang khudu kulla sabinatin, yang akan mengambil semua perahu. Kalimatnya kulla sabinatin, semua perahu.
Tetapi kul di sini bukan lagi kul jami, tetapi hanya kul majmu. Lihat di layar. Yang akan diambil oleh perampok itu ternyata kulla sabinatin sholihatin, setiap perahu yang bagus. Maka perahu anak yatim tadi ditenggelamkan supaya dipandang, supaya dianggap perahu tenggelam, supaya dianggap perahu buruk, supaya dianggap perahu jelek. Karena yang diambil oleh perampok itu tidak semua perahu. Walaupun kalimatnya kulla sabinatin, pastinya tidak semua perahu. Yang akan diambil hanya perahu-perahu yang sholihatin, yang bagus-bagus saja. Nah di sini kulnya ini namanya kul majmu, hanya sebagian, tidak semua. Sekarang kita luruskan senterkan kepada hadis yang mengatakan wa iyyakum wal muhdasat, hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah, karena setiap yang baru pasti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap sesat itu pasti masuk neraka. Nah kulnya di sini itu lagi-lagi bukan kul jami seperti kullu nafsin, tetapi hanya kul majmu seperti kulla sabinati. Artinya tidak setiap bid'ah dolalah, karena ada bid'ah yang hasanah. Salah satu contoh yang konkret di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan tarawih berjamaah. Tidak pernah melaksanakan tarawih berjamaah. Sahabat seringkali ngintip kapan Rasul tarawih, mau ikut, tapi Rasul tidak datang ke masjid, tarawihnya di rumah. Begitu tarawih di masjid, ada orang pulang ke rumah. Artinya sepanjang semasa Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan tarawih berjamaah. Sekarang tarawih dijamaahkan apa enggak? Apa itu bukan bid'ah? Itu bid'ah. Arti bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Bid'ah itu yang baru-baru setelah Rasul. Tarawih berjamaah tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Memang bid'ah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, tetapi termasuk bid'ah hasanah. Kena dengan berjamaah, orang-orang yang awam bisa semangat ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Apalagi kalau kulnya menurut mereka kul jami, semua lini kehidupan itu tidak masuk. Seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang mati sama sekali. Hewan, manusia, raja, miskin, kaya, semua mati. Itu kul jami. Kalau kulnya kul bid'atin dolal, semua yang bid'ah, semua seluruh secara keseluruhan tanpa kecuali dia ngebid'ah dolal, neraka. Pertanyaannya, dalam ibadah saja, pakaian yang kita pakai sekarang, pakai sarung BHS, gajah duduk, atlas, Rasul pernah pakai sarung begitu? Berarti itu kan bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti bid'ah. Baju yang kita pakai, mohon maaf, apa pernah Rasul pakai baju batik begitu? Apa Rasul pernah pakai kaos begitu? Berarti baju kita juga bid'ah. Kalau semua bid'ah dolalah, kalau semua yang dolalah benar, kita masuk neraka semuanya. Masjid di zaman Rasul
terdiri dari keramik apa pelapa kurma? Keramik apa pelapa kurma? Pelapa kurma. Berarti Masjid Nurul Sobah ini yang dindingnya tembok, lantainya keramik, bid'ah. Kalau semua bid'ah dolalah dan semua yang dolah bid'ah yang di masjid ini, yang ibadah di masjid itu masuk neraka semuanya. Banyak. Apakah Rasul dalam kendaraan pernah naik motor Honda? Berarti yang punya motor bid'ah. Apa Rasulullah SAW pernah naik mobil? Ketika Rasulullah SAW berangkat haji dari Madinah ke Mekah, naik onta apa naik pesawat? Berarti yang naik pesawat hajinya berikutnya. Nah, ini. Ternyata tidak semua bid'ah dolalah. Karena kullu bid'atin dolalah itu bukan kul jami' tetapi kul majmu'. Hanya sebagian saja, seperti kulla sabinatin yang solihatin, tidak solihatin, tidak yakul. Ini pengertiannya. Wih, bangga banget jamaah Nurul Sobah ngajinya sampai yang memantek. Kalau di pondok 7 tahun belum tentu ketemu yang memantek. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tetangga kita yang sedikit-sedikit bilang bid'ah, sangat disayangkan. Mungkin mereka tidak memahami ilmu mantik, mungkin mereka tidak memahami tafsir. Jangankan bicara balaghah, ngomong ain aja nggak bisa. Kan mereka ngomongnya bukan bid'ah, tapi bidah. Itu bidah, itu perbuatan bidah, bukan bid'ah. Wa ra'ahum ya'ulu kulla sabinatin solihatin wasbah nasbu ala masdar tarmubin wal akhdhi. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan pasti kita akan mendapat balasan jazaa a'malikum, pembalasan amal kita semua yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hati-hati, sekecil apapun yang kita lakukan hari ini itu akan ada balasannya di hari kiamat nanti. Dan berbahagialah sekecil apapun nilai ibadah yang kita lakukan, akan ada pahalanya di hari kiamat nanti. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan malu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun, karena semuanya ada pembalasannya. Tetapi faman zuhziha 'anil nar, nanti di hari kiamat, siapa orang yang dijauhkan dari neraka, zuhzi ay bu'ida 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia berbahagia. Aina la ghayata matlubi, mencapai puncak pencariannya. Karena pencarian kita bahagia di akhirat. Adapun di dunia, wa mal hayatud dunya, kesenangan dunia, kehidupan dunia itu ada aisyul fiha, kehidupan di dalam dunia, illa mata'ul ghurur, tidak ada kesenangan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang abadi, hanya kesenangan yang menipu mata, air batil, kesenangan yang semu, yang tanu biha qalilan summa yaqna,
kesenangan yang berbentuk fata morgana. Oleh karena itu kesenangan di dunia itu hanya saling sangka menyangka saja. Kata kita orang miskin, orang kaya yang senang banyak duitnya. Kata orang kaya, boro-boro gue senang, pusing mikirin harta yang banyak. Yang banyak harta pusing mikirin harta banyak. Yang tidak punya harta pusing kena miskinnya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang hakikat, yang kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang kaya karena pusing bikin harta, mau tidur aja harus minum obat. Nggak minum obat nggak bisa tidur. Obatnya ratusan ribu, pengen tidur aja harus modal obat ratusan ribu. Orang miskin hidupnya nyaman, tidur jangankan minum obat, nggak minum obat di pinggir jalan ngampar kardus ngorok. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan tertawa, ternyata yang mudah tertawa orang miskin, orang kaya sulit tertawa. Pengen tertawa aja panggil pelawak, hanya pengen tertawa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, udah sampai Isya. Mohon maaf cuma satu ayat yang kita bahas, tapi mendalam insyaallah sampai ilmu mantiknya, mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah semuanya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.